Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para viewers, para sahabat dari ACT Consulting? Alhamdulillah kita bertemu lagi di setiap hari Rabu dalam ACT's Insight. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena karyawan banyak resign, maka apa yang kita harus lakukan sebagai leader dan juga sebagai HR. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga Anda bisa share kepada rekan-rekan Anda, kepada tim Anda atau kepada kenalan Anda yang punya banyak staff, yang punya tim dan bagaimana meningkatkan engagement. Oke, sekarang kita lihat bahwa fenomena-fenomena saat ini setelah Lebaran biasanya banyak orang untuk memutuskan resign, banyak orang untuk pindah kerjaan. Bahkan berdasarkan sebuah penelitian, satu dari tiga orang milenial atau Gen Z atau karyawan kita itu sebetulnya mereka sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru. Juga kalau kita lihat, kalau kita lihat berdasarkan survei atau research dari Gallup, banyak pemimpin tahun 2023 menghadirkan tantangan yang tampaknya sulit, bahkan mustahil untuk dipecahkan. Tren media sosial seperti quiet quitting, bare minimum Mondays, merasuki tempat kerja dan menciptakan kebiasaan kinerja rendah. Artinya apa? Ya sekarang untuk mencari tempat kerja baru itu bukan hal yang tabu. Artinya walaupun kita sedang bekerja, tapi juga banyak dari karyawan yang sedang searching-searching tempat lain, membandingkan tempat kita dengan tempat yang lain, atau membandingkan tempat kerjanya saat ini, dan kemudian dengan job desk di tempat yang lain, dengan gaji dan sebagainya. Kemudian juga bare minimum Mondays. Bare minimum Mondays, ya wajar dong kalau nggak produktif, wajar dong kalau kemudian ya nggak semangat kan hari Senin. Maklumlah hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu ya wajar kalau pekerjaannya agak lambat sedikit. Kalau hari Senin itu wajar kalau semangatnya agak loyo sedikit. Nah, kalau hal ini dibiarkan, maka yang terjadi tentu dampaknya adalah produktivitas yang semakin rendah dan juga akhirnya target yang tidak tercapai. Ada juga sebuah eh, research atau sebuah hasil penelitian tentang berapa banyak sih sebetulnya karyawan yang stres yang ada di tempat kerja. Kalau dari survei global, datanya sungguh mengejutkan, gitu ya. Agak shocking sebagai orang-orang HR. 44% dari karyawan mengatakan bahwa mereka itu stres. Jadi kalau angka globalnya itu adalah 44%, artinya apa? Bahwa kalau dihitung ya bisa berarti kan kurang lebih satu dari dua atau setengahnya gitu. 44% atau berarti kan 4 dari 10 orang, hampir setengahnya itu mengatakan bahwa mereka stres, global employee. Namun ketika orang-orang yang engage itu ditanya atau dilakukan kajian, ternyata angkanya turun. Jadi orang-orang yang engage itu stresnya hanya 30%. Tapi ketika survei yang sama ditanyakan apakah mereka stres dan kemudian indikator-indikator stresnya itu dilihat, kemudian dihitung, ternyata karyawan-karyawan yang actively disengage stresnya mencapai 56%. Artinya apa? Bahwa saat ini fenomena-fenomena yang ada di luar sana boleh jadi karena karyawan yang stres, karyawan yang tidak engage, diperparah dengan ketika kita memiliki skor engagement yang rendah.
Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan engagement? Bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi tingkat stres yang ada di tempat kerja? Bagaimana caranya agar karyawannya lebih happy, tim kita lebih happy, dan pada akhirnya kinerja serta target itu akan tercapai. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah check your manager. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah check your manager. Kenapa? Karena karyawan keluar bukan karena manajemen, tapi karyawan keluar biasanya disebabkan atau faktor utamanya adalah hubungan dengan atasan langsung yang tidak harmonis. Kenapa? Ya logikanya kan eh, tim kita itu nggak ketemu sama CEO. Logikanya tim kita itu tidak ketemu sama top manajemen. Yang ditemui siapa? Yang ditemui setiap hari ya kita atasannya. Berarti kalau dia semangat atau tidak, kemudian dia happy atau tidak, itu atasan langsung itu berpengaruh paling besar atau paling signifikan. So we should check our manager. Bagaimana komunikasi mereka, bagaimana hubungan antara kita dengan tim, bagaimana leader-leader kita komunikasinya dengan tim yang ada di bawahnya. Dan kemudian pastikan bahwa manajer atau tim kita atau leader kita itu memiliki skill yang cukup, kompetensi yang cukup untuk mengembangkan tim atau menjadi seorang pemimpin. Kemudian ini juga yang paling penting, bahwa kita harus memprovide atau kita harus membekali kemampuan coaching untuk mencegah burnout. Karena berdasarkan penelitian, ketika coaching skill manager meningkat, maka engagement juga meningkat, kreativitas meningkat, dan inovasi juga semakin. Create a community of shared accountability. Jadi para leaders itu bukan Superman. Para leaders juga punya eh, tekanan-tekanan. Para leaders juga punya tanggung jawab. Maka pastikan para leaders juga punya tempat atau platform atau wadah untuk mengkomunikasikan apa saja kesulitannya, bagaimana kemudian dia bisa lebih produktif, support seperti apa yang diperlukan, bagaimana kejadian atau bagaimana eh, keadaan situasi yang dibawa, apa masalah-masalah yang ada di grassroots, kemudian support manajemen apa yang harus diberikan, regulasi seperti apa yang kita harus customize. Semua itu akan membantu leaders Anda, manajer-manajer Anda untuk memiliki uh, tingkat stres yang rendah yang pada akhirnya mereka akan bisa membantu tim dengan lebih optimal. Hanya 3 dari 10 manajer yang setuju bahwa supervisor mereka itu selalu memberikan informasi tentang apa yang terjadi di level bawah. Hanya 3 dari 10. Artinya apa? 7 orang itu mengatakan bahwa supervisor mereka diem kalau ada masalah. Kemudian hanya 48% manajer yang setuju bahwa saat ini mereka eh, memiliki skill yang diperlukan di tempat kerja. Artinya hanya setengah dari manajer Anda yang mengatakan bahwa mereka cukup memiliki skill sebagai seorang manajer. Oke, berarti satu kuncinya yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa leader-leader kita, bawahan atau tim-tim kita yang mempunyai anak buah di bawahnya itu betul-betul mumpuni. Ada sebuah eh, riset juga yang mengatakan bahwa ketika karyawan berbicara kepada atasannya tentang goals kesuksesan mereka dalam 6 bulan terakhir, itu tingkat engagementnya naik hampir 3 kali lipat. Pertanyaannya simpel, sederhana. Ketika karyawan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian pada saat yang sama dia harus mengerjakan pekerjaan yang banyak,
tiba-tiba deadline-deadline yang harus segera diselesaikan, tapi mereka tidak tahu kenapa harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, serta kemudian tidak ada yang bisa diajak ngomong, tidak ada yang bisa membantu untuk memprioritaskan pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka hal-hal ini yang biasanya membuat karyawan stres, yang akhirnya mereka resign. Ada sebuah eh, penelitian, research gitu ya. Jadi ketika pada waktu itu, ini di Eropa, ada sebuah eksperimen, jadi para milenial itu matanya ditutup, kemudian mereka diminta untuk mencicipi dua jenis kopi. Satu kopi Starbucks, satu kopi merek lain. Kemudian setelah itu, ketika mereka minum, mereka ditutup matanya, tapi ketika mereka minum, mereka diminta menilai mana yang lebih enak, gitu. Merek yang Starbucks atau merek lain. Kemudian mereka mengatakan merek lain rasanya lebih fresh. Namun ketika mereka ditanya, oke, kalau begitu setelah ini kalau mau beli kopi di mana? Beli kopinya tetap di Starbucks. Apa yang sebetulnya dilakukan? Jadi yang dilakukan oleh Starbucks simpel. Dia hanya menuliskan nama Anda pada gelasnya dan kemudian dipanggil ketika kopinya selesai. Ciptakan ambience yang bagus sehingga setiap kali kita masuk ke Starbucks maka ambience-nya adalah oke, orang yang middle up yang bisa masuk ke Starbucks. Jadi di situ ada psychological connection, mengalahkan kualitas atau menjadikan kualitas kopi itu menjadi tidak seberapa signifikan. Begitu juga boleh jadi yang membuat karyawan itu tidak betah, yang membuat karyawan itu stres bukan karena gajinya kurang tinggi, tapi hubungan antara atasan bawahan, hubungan antar dia dengan temannya, lingkungannya yang membuat dia tidak betah. Oh, bagaimana dengan tempat Anda? Jangan lupa untuk main dan juga like apabila Anda mendapatkan manfaat dari webinar atau seminar ini. Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang kedua? Apa yang harus dilakukan? Ini ada yang disebut dengan meaningful conversation. Apa itu meaningful conversation? Sebuah percakapan yang sederhana tapi mendalam. Sebuah percakapan yang tidak melulu masalah pekerjaan, tapi juga tentang cita-cita pribadi, tentang kesulitan, tentang impian. Jadi meaningful conversation itu mencakup recognition, appreciation, kemudian setelah itu collaboration, relationship. Jadi bagaimana kita bisa bertanya tentang, kita bisa mengetahui tentang keluarganya, kita mengetahui tentang cita-citanya 2024 ini apa yang ingin dilakukan, atau kemudian pekerjaan-pekerjaan atau prestasi-prestasi yang pernah dia raih. Kemudian kita juga perlu tahu tentang impian keluarganya, impian anak-anaknya, atau bahkan kita perlu tahu nama anak-anaknya sehingga kita bisa mungkin hanya memberikan coklat untuk anak-anaknya di rumah dan lain sebagainya. Cukup hanya 15-30 menit itu cukup. Dan apabila Bapak dan Ibu mengetahui apa kekuatannya, apa talent DNA-nya, itu percakapannya menjadi lebih powerful. Dan untuk informasi, kemarin saya membuat talent DNA coaching certification. Jadi ketika kita berbicara kepada tim atau kita berbicara kepada orang lain, melakukan coaching kepada orang lain, dan kita tahu apa talent DNA-nya, apakah dia tipe drive, apakah dia tipe network, ataukah dia tipe action yang eksekusi, eksekusi, eksekusi. Maka kita akan lebih tahu dan lebih tajam ketika kita berbicara maupun melakukan. Oke, itu jadi tips yang kedua. Jadi tips yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan meaningful conversation. Bagaimana kita menciptakan percakapan yang bermakna. Tidak perlu 1 jam, 2 jam, cukup 15 menit, 30 menit, dan kita berbicara tentang
hal-hal yang personal, hal-hal yang tentang impiannya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat lanjut yang ketiga. Apa yang membuat karyawan betah? Apa yang membuat eh, karyawan itu bisa memiliki masa kerja yang panjang dan kemudian loyal, memberikan energinya sepenuh hati. Mungkin kalau kita kembalikan ke kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang staff, mungkin Anda sudah pernah kerja lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda bertahan? Apakah ini melulu tentang gaji? Atau jangan-jangan ada sesuatu berharga yang melebihi gaji yang Anda ingin pertahankan dan Anda simpan, dan itu menjadi energi. Jadi motivasi ada tiga kalau yang diajarkan oleh Pak Ari. Yang pertama strong why. Strong why itu adalah bekerja karena berapa gaji yang bisa saya bawa pulang. Yang kedua adalah big why. Apa itu big why? Ketika bekerja, kenapa? Karena saya suka dengan lingkungannya, saya suka dengan teman-temannya, saya suka dengan ambience-nya, saya suka dengan budayanya. Itu maka big why, yaitu melibatkan bukan hanya intelektual, tapi juga dimensi emosional, tentang rasa, tentang kebersamaan, togetherness. Nah, yang ketiga adalah disebut dengan grand why. Apa itu grand why? Grand why itu melebihi, bukan fokus kepada gajinya berapa, tidak hanya fokus kepada fasilitas, tidak hanya fokus kepada budaya dan lingkungan, tapi jauh lebih dalam lagi, pekerjaan ini bermakna untuk saya. Pekerjaan ini sesuai dengan prinsip nilai saya. Pekerjaan ini membuat saya bisa kontribusi untuk orang lain. Pekerjaan ini membuat saya bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Pekerjaan ini atau perusahaan ini membuat saya bangga. Kenapa? Karena namanya dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai perusahaan yang peduli kepada masyarakat bangsa Indonesia. Maka selain tentu bukan berarti bahwa Anda tidak perlu digaji atau bahkan kemudian eh, tidak perlu diberikan fasilitas dan sebagainya, itu penting. Tapi justru motivasi yang paling kuat adalah tentang menanamkan misi dan mission and purpose, menanamkan tentang meaning dan purpose, menanamkan tentang makna bekerja dan tujuan organisasi. Tentu tujuan, ketika kita bicara tujuan organisasi, biasanya perusahaan-perusahaan hebat atau perusahaan-perusahaan besar akan memiliki tujuan organisasinya bukan hanya sekedar profit, tapi bagaimana dia mampu menciptakan dampak bagi lingkungan, dampak bagi masyarakat atau bangsa. Tapi kan saya sudah punya CSR. Saya tidak bicara tentang CSR. Karena sekarang biasanya yang terjadi adalah CSR programnya sosial, tapi tidak dikomunikasikan ke dalam. Sehingga apa yang terjadi? CSR mah jalan, tapi impact-nya, kemudian rasanya, meaning-nya tidak sampai ke dalam karyawan. Kenapa? Tidak pernah dikomunikasikan, tidak pernah diinternalisasikan. Jadi tidak nyambung program CSR dengan kebermaknaan, meaning dan purpose untuk apa saya bekerja di dalam organisasi. Dan ada sebuah kajian di Oxford Leadership, yaitu today organizations are frequently dealing with rapid changes and complex challenges. To survive and excel in this new volatile environment, we need to apply a more purpose-driven approach to leadership and organization. Jadi, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, para leader yang luar biasa, maka hari ini kita belajar tiga hal. Apa itu? Yang pertama, bagaimana caranya kita membangun dan mempertahankan karyawan untuk tetap loyal dan juga punya komitmen yang tinggi. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa leader kita adalah leader yang kompeten.
Kompeten bukan hanya dari sisi skillnya saja, tapi kompeten dari sisi komunikasi kepada tim, kompeten dalam sisi melakukan coaching yang benar, bukan coaching rasa perintah, bukan coaching rasa mentoring, tapi betul-betul pertanyaan coaching yang mampu menggugah hati dan juga menciptakan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah menciptakan meaningful conversation. Percakapan singkat 15 sampai 30 menit yang berbicara tentang personal, yang berbicara tentang cita-cita pribadi, yang berbicara tentang tujuan hidup, yang berbicara tentang apa makna dia bekerja, untuk siapa dia bekerja, dan juga hal-hal yang membuat dia motivasinya datang dari dia. Dan kemudian yang ketiga adalah menanamkan meaning dan bukankah meaning dan purpose itu yang membuat Anda bertahan 10-20 tahun ya, dan kemudian menduduki posisi. Simple rumus. Kenapa Anda jadi leader? Karena meaning dan purpose Anda lebih besar daripada itu. Demikian rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Rabu depan, Rabu minggu depan selanjutnya kita akan bicara tentang topik-topik lain yang menarik, yang bermanfaat. Oke, salam coaching talk. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.